Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran fisika. Pada video kali ini Bapak akan mengulas kembali mengenai materi yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan sebelumnya mengenai rangkaian arus arah. Nah, kali ini kita akan mengenal terlebih dahulu bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kira-kira apa saja itu? Nah, yang pertama itu ada bahan isolator. Ya, bahan isolator itu merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian yang kedua ada bahan konduktor. Bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, lebih jelasnya atau lebih lanjutnya kita bahas yang pertama mengenai bahan konduktor. Jadi bahan konduktor itu adalah bahan yang dapat dan mudah menghantarkan listrik. Kenapa? Karena memiliki hambatan listrik yang rendah. Contohnya adalah tembaga. Nah, tembaga seringkali digunakan pada kabel listrik yang sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Kenapa menggunakan tembaga? Karena tembaga itu memiliki nilai hambatan listrik yang kecil gitu. Kemudian yang kedua ada bahan isolator. Bahan isolator adalah bahan yang sangat sukar menghantarkan listrik karena nilai hambatannya yang sangat besar. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat dilalui oleh arus listrik pada tegangan yang rendah. Oleh karena itu, bahan isolator dipilih untuk melapisi bahan konduktor pada listrik atau pada kabel listrik agar kita tidak dapat tersetrum. Nah, contoh bahan isolator yang pertama ada plastik, kemudian ada kaca, kemudian ada kayu, dan masih banyak contoh lainnya yang bisa teman-teman cari dan temukan di sumber yang lain. Kemudian bahan yang ketiga itu bahan semikonduktor. Ya, bahan semikonduktor adalah jenis bahan yang mempunyai sifat untuk menghantarkan listrik di antara isolator dan konduktor. Nah, semikonduktor jika suhunya sangat kecil atau rendah, maka dia isolator atau menghambat arus listrik. Tapi jika suhunya tinggi atau besar, maka dia konduktor atau menghantarkan arus listrik gitu. Nah, bahan semikonduktor sering digunakan sebagai komponen penyiarah dan pengatur arus listrik pada alat-alat elektronik. Contohnya misalkan germanium, kemudian ada silikon gitu ya. Nah, kemudian bahan yang keempat itu adalah superkonduktor. Ya, superkonduktor merupakan istilah untuk suatu bahan konduktor yang sangat ideal. Kenapa dikatakan sangat ideal? Karena nilai hambatan listriknya yang nyaris nol gitu ya. Nah, untuk superkonduktor ini dia tidak menghambat arus listrik yang melaluinya. Kemudian mampu mengirimkan energi listrik tanpa kehilangan banyak energi. Nah, tidak ada energi yang hilang menjadi energi kalor atau energi panas gitu. Namun, bahan yang menjadi superkonduktor ya hanya mampu menjadi superkonduktor ketika didinginkan di bawah suhu transisi tertentu, sehingga bahan superkonduktor memerlukan suhu yang sangat dingin gitu ya. Nah, di kehidupan sehari-hari superkonduktor itu biasanya dipakai di rumah sakit pada mesin MRI yang digunakan untuk mengambil bagian tubuh kita supaya lebih jelas dibandingkan dengan X-ray dan CT scan. Nah, berikut ini
hasil pengambilan dari tubuh kita ya, menggunakan beberapa alat. Yang pertama ada CT scan ya, CT scan yang ini, kemudian ada MRI dan X-ray ya. Nah, pada mesin MRI biasanya helium cair ya digunakan untuk menurunkan suhu mesin di antara 2,5 sampai dengan 3,5 Kelvin agar terjadi proses superkonduksi gitu. Nah, berikut 5 contoh dari konduktor dan isolator ya, dari masing-masing konduktor dan isolator. Teman-teman juga bisa temukan contoh-contoh yang lainnya, bisa dari buku paket, kemudian bisa dari media internet dan lain sebagainya gitu ya. Sangat banyak sekali untuk contoh konduktor dan isolator. Nah, berkaitan dengan listrik ya. Nah, ini contohnya ya. Untuk mengatasi masalah kelistrikan di Pulau Bintan dan Tanjung Pinang, pemerintah itu membangun jaringan listrik di bawah laut yang membentang antara Pulau Batam ke Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Di mana Pulau Tanjung Pinang? Ini di sini teman-teman. Pulaunya luar biasa, sangat jauh sekali gitu. Nah, untuk mensuplai listriknya, masalah kelistrikan itu pemerintah itu memasang rangkaian jaringan listrik ya di bawah laut gitu. Nah, tentunya ukuran kabel yang digunakan di dalam laut itu lebih besar daripada kabel yang digunakan di rumah. Nah, kira-kira kenapa menggunakan kabel yang besar? Apakah ada alasannya atau hanya asal-asalan saja, yang penting pakai kabel saja? Nah, kira-kira kenapa itu? Nah, untuk mengetahuinya mari kita lanjutkan membahas materinya gitu ya. Nah, listrik itu bukan hal yang asing bagi kita ya. Jadi mulai dari kita membuka mata atau bangun tidur hingga kita terlelap tidur kembali, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya listrik. Contohnya misalkan pada gadget ya. Nah, yang sekarang atau yang sering kita gunakan, gadget tersebut tentunya menggunakan listrik gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan listrik atau arus listrik gitu? Nah, arus listrik merupakan aliran partikel-partikel bermuatan persatuan waktu gitu. Ini pengertian secara matematis. Namun pengertian sederhana yang sangat sederhana ini tentunya belum bisa menjelaskan pengertian arus listrik secara baik. Nah, contohnya kata aliran. Sebenarnya arus listrik itu mengalir dari mana ke mana gitu. Di sini kan belum dijelaskan. Sedangkan di pengertiannya, arus listrik merupakan aliran partikel yang bermuatan persatuan waktu. Nah, tidak dijelaskan tuh si arus listrik itu dia mengalir dari mana ke mana gitu. Nah, untuk mengetahuinya kita lihat gambar berikut ya. Nah, ilustrasi listrik ya. Nah, kira-kira ini gambar apa nih teman-teman ya? Ini ada sungai, kemudian di sebuah sungai yang mengalir dari gunung ke danau ya. Jadi untuk mengetahui arah aliran arus listrik, kita dapat membayangkan arus listrik sebagai arus sungai gitu. Jadi air sungai mengalir dari hulu ke hilir atau dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah ya. Arus listrik juga itu mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah, atau dapat juga dikatakan arus listrik mengalir dari potensial tinggi atau yang bernilai positif ke potensial rendah atau yang bernilai negatif gitu. Nah, apa yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir? Kalau tadi kan air sungai
Nah, apa yang menyebabkan air sungai dapat mengalir? Ya. Nah, di sini jadi air sungai baru akan mengalir jika terdapat perbedaan ketinggian pada suatu tempat. Gitu. Karena kalau air itu kan dia kondisinya selalu ingin menyeimbangkan atau menyamakan ketinggian gitu. Nah, artinya harus ada tempat yang lebih tinggi dan tempat yang lebih rendah agar air sungai itu bisa mengalir gitu. Nah, sama seperti halnya sama halnya seperti arus listrik. Jadi, arus listrik itu akan mengalir jika terdapat perbedaan potensial gitu. Ya, perbedaan potensial. Jadi harus ada potensial yang lebih tinggi atau bernilai positif dan potensial yang lebih rendah atau bernilai negatif gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa memahaminya gitu. Ini sebagai ilustrasinya gitu ya. Nah, bagaimana jika tidak terdapat perbedaan potensial? Tadi itu kan dijelaskan bahwa arus listrik itu dia bisa mengalir jika ada perbedaan potensial. Nah, jika tidak terdapat perbedaan potensial gimana? Ya, kita ilustrasikan lagi seperti aliran sungai yang tadi gitu. Jadi, jika tidak ada perbedaan ketinggian pada suatu tempat dalam artian sama gitu, maka air sungai itu tidak akan dapat mengalir gitu, akan diam gitu seperti di kolam gitu. Nah, begitu pula pada arus listrik. Jika tidak terdapat perbedaan potensial pada suatu rangkaian listrik, maka arus listrik tidak akan dapat mengalir pada rangkaian listrik tersebut karena tidak terdapat perbedaan potensial. Maka salah satu syaratnya agar listrik dapat mengalir itu harus terdapat perbedaan potensial gitu. Nah, kira-kira masih ada atau tidak hal lain yang dapat menentukan bisa tidaknya arus listrik itu mengalir gitu. Nah, mari kita lanjutkan ya. Nah, di gambar ini kita lihat ada toren ya. Nah, toren yang ini kemudian dihubungkan dengan pipa ya. Pipa, kemudian airnya ke sini, sampai sini. Gitu. Nah, kita lihat ternyata pipa yang satu ini dengan pipa yang kedua ini dia tidak terhubung atau terpotong. Apakah airnya akan mengalir? Nah, otomatis tidak ya. Jadi air itu tidak dapat mengalir karena terdapat bagian pipa yang menghalangi jalannya air. Mana yang menghalangi atau bagian pipanya itu? Nah, yang ini ya, dia tidak dapat mengalir, tidak dapat diteruskan ke pipa yang ini karena terpotong gitu. Jadi si air ini tidak dapat mengalir. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Nah, di sini gambarnya masih sama, hanya beda di sini di pipa ya. Jadi air yang yang dari sini ya, dari toren ini, kemudian dialirkan ke bawah, ternyata si air sampai ke sini gitu. Jadi air dapat mengalir jika lintasan yang dilaluinya tidak ada yang terpotong gitu kan ya. Nah, sama halnya dengan arus listrik. Jika rangkaiannya tertutup atau tidak terpotong, maka arus listrik akan mengalir gitu. Begitupun sebaliknya, jika rangkaiannya terbuka atau terpotong, maka arus listrik tidak akan mengalir. Ya, maka arus listrik merupakan aliran partikel-partikel bermuatan persatuan waktu gitu ya, seperti yang dijelaskan tadi di awal gitu. Nah,
persamaannya seperti apa untuk arus listrik itu? Nah, arus listrik ya, arus, nah, itu sama dengan muatan per apa? Per waktu. Nah, di mana arus itu simbolnya dengan I, kemudian muatan itu simbolnya Q, kemudian waktu itu simbolnya T ya. Kemudian kalau dituliskan lebih jelas bahwa I sama dengan Q atau muatan per waktu. Maka jika mau mencari muatan berarti Q sama dengan arus dikalikan waktu gitu ya. Nah, keterangannya lebih jelas ini bahwa Q sama dengan muatan, satuannya kolom, kemudian I itu arus listrik, satuannya ampere, dan T adalah waktu, satuannya second gitu ya. Nah, ada cara untuk menghafalnya nih. Mencari arus itu Q per T kan gitu ya. Nah, ada salah satu kalimat ya. Apa kalimatnya? Nah, harus Cooper tahu. Harus Cooper tahu. Yang diambilnya itu ya ini, yang Bapak kasih tanda merah ya. Harus itu arus ya. Cooper tahu. Nah, Q per ya per tahu atau T sama dengan yang di atas ini. Jadi A sama dengan Q per T atau harus Cooper tahu. Itu merupakan salah satu trik saja untuk menghafal gitu. Tapi bukan menghafal triknya gitu yang penting, tapi kalian memahami konsepnya gitu. Nah, tadi balik lagi di yang Pulau Bintan itu, masih ingat? Kenapa dia menggunakan kabel yang sangat besar gitu, bahkan melebihi besarnya itu melebihi kabel-kabel yang ada di rumah kita gitu. Nah, alasannya kabel listrik yang digunakan pada rangkaian di bawah laut yang yang ukurannya besar itu agar ya muatan yang mengalir persatuan waktunya itu dia lebih banyak, sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin besar gitu ya. Jadi kenapa pakai kabel yang besar? Agar muatan, ingat ya, agar muatan listrik yang mengalirnya itu semakin agar muatan yang mengalir persatuan waktunya lebih banyak gitu, sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Nah, semakin besar arus listrik yang dialirkan, maka permasalahan listrik yang ada di Pulau Bintan dan Pulau Tanjung Pinang bisa teratasi gitu. Jadi intinya ke sini bahwa mencari arus itu muatan per waktu. Nah, itu demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit membantu teman-teman untuk lebih memahami lagi terkait materi arus searah mata pelajaran fisika. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.